Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat banyak banget dari kalian yang request pengen aku bahas film psikopat lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film psikopat yang seru guys. Judulnya Afterlife. Filmnya emang udah lama banget sih, dari tahun 2009. Tapi bagus guys, jadi tonton sampai habis ya. Film ini nyeritain tentang korban dari pria psikopat yang selalu ngubur korbannya hidup-hidup, padahal belum meninggal guys. Pokoknya jahat deh. Oh ya, kemarin aku sempet upload film psikopat juga. Psikopatnya bocil kembar. Aku udah taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis kalian tonton yang ini, tonton yang itu juga deh. Oke, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya dimulai sama seorang pria yang kerjaannya sebagai pengurus jenazah guys. Namanya Elliot. Hari itu dia lagi ngurusin jenazah kakek-kakek yang bakal dimakamin. Di sisi lain ada seorang guru SD yang namanya Anna. Walau punya pacar yang sempurna, Anna masih gak bahagia. Dia juga sering ngerasa tertekan, kayak dikejar-kejar sesuatu. Nah, hari itu kebetulan Anna pergi ke pemakaman guru lesnya dulu, si kakek yang di awal film tadi. Di situ Anna ngeliat jenazah si kakek kayak bergerak gitu dong. Padahal jelas-jelas udah meninggal kan. Anna tapi mikirnya dia salah lihat aja kali ya. Apalagi akhir-akhir ini dia kan memang banyak pikiran. Anehnya pas Anna pulang, Elliot si pengurus jenazah kayak merhatiin Anna gitu guys dari jauh. Dia kayak lagi ngerencanain sesuatu. Lanjut, di malam harinya Anna makan malam romantis sama pacarnya. Sayangnya di situ mereka malah berantem guys. Bahkan Anna yang kesel langsung pergi gitu aja. Karena perasaannya lagi kacau, Anna jadi nggak fokus nyetir. Sialnya dia ngalamin kecelakaan. Setelahnya kaget banget guys. Elliot kedatangan jenazah baru yang bakal dia urus. Jenazahnya Anna. Kelihatannya Anna meninggal karena kecelakaan tadi. Gak lama jenazahnya Anna tiba-tiba kebangun dong. Walau ya dia susah gerak. Situ Elliot tetap bilang kalau Anna tuh udah meninggal. Dan Elliot katanya memang IndiHome. Dia punya kemampuan bisa komunikasi sama hantu. Pokoknya si Anna dibilang beneran udah meninggal. Bahkan ditunjukin juga nih bukti suratnya dari rumah sakit. Anna sekarang udah jadi hantu. Walau dia juga masih sulit buat percaya. Di sisi lain, pacarnya Anna nih yang namanya Paul kelihatan khawatir. Soalnya seharian Anna gak bisa dihubungin kan. Dia belum tahu kondisi Anna. Dicari ke sekolah tempat anak kerja juga gak ada. Dan pas didatengin ke rumah keluarganya Anna, baru deh nih Paul tahu kalau pacarnya itu udah meninggal. Balik lagi ke Anna. Kali ini Elliot lagi siap-siap mau ngobatin luka yang ada di kepalanya. Situ Anna masih belum percaya kalau dia udah meninggal. Dia minta supaya Elliot ngebiarin dia pergi dari situ. Masalahnya Anna gak bisa gerak kan. Bahkan di situ Elliot ngasih Anna suntikan cairan yang katanya bisa bikin perasaan Anna lebih tenang dan jadi lebih bisa nerima kematiannya. Setelah disuntik cairan itu, Anna jadi nggak sadar lagi. Pas banget, ternyata nggak lama ibunya Anna dateng kan buat ngeliat jenazah anaknya. Di situ ya Anna memang kelihatan udah meninggal. Ibunya sedih banget harus kehilangan anaknya. Nah, beberapa jam setelahnya si Anna kembali sadar guys. Kali ini tubuhnya udah bisa digerakin. Jadi dia langsung berusaha nyari jalan keluar kan.
Sayangnya ruangannya terkunci. Di saat bersamaan, pas banget Paul datang ke rumah duka itu. Katanya dia pengen ngeliat jenazah Anna. Ditolak sama Elliot. Alasannya Paul ini kan bukan keluarganya Anna, jadi nggak dibolehin masuk. Paul disuruh pergi dan ngeliat Ananya nanti aja pas pemakaman. Di dalam Anna tahu kalau Paul dateng kan. Dia teriak-teriak berusaha manggil pacarnya. Sayangnya nggak kedengeran. Karena diusir dari rumah duka itu, Paul akhirnya pergi nemuin sahabatnya nih, yang kebetulan seorang polisi. Dia mau minta tolong sahabatnya itu supaya dikasih izin biar bisa ngeliat jenazahnya Anna. Di sana Paul juga sempat ngeliat mobil bekas kecelakaannya Anna. Perasaannya jadi kacau. Bahkan dia juga halu seolah-olah ngeliat Anna. Sayangnya sahabatnya yang polisi itu bilang katanya dia juga gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa bantu ngasih izin. Balik lagi ke Anna, dia semakin yakin dong kalau sebenarnya dia masih hidup. Soalnya dia masih bisa gerak, bisa ngomong, masih ngerasain lapar, pengen buang air kecil. Pokoknya ya kayak orang normal aja. Jadi ya mungkin rumah sakit salah kali ngira dia udah meninggal. Nah tapi Elliot tetap maksa Anna buat percaya kalau dia udah meninggal. Katanya apa yang dia rasain itu ya karena jiwa Anna belum terima aja kalau dia udah meninggal. Anna disuruh ikhlas dan nerima kematiannya. Setelah ngedenger penjelasan Elliot, yang ada perasaan Anna makin kacau dong. Dia ngamuk-ngamuk, ngancurin semua barang di ruangan itu. Sementara Elliot lagi ngurusin pemakaman seorang nenek kan nih. Di situ tiba-tiba muncul bocil cowok yang ternyata itu tuh anak SD muridnya Anna. Dia mau ngeliat Anna tapi ya sama, gak dibolehin. Setelah selesai, Elliot balik lagi ngecek keadaan Anna. Walau ruangannya dibikin berantakan, Elliot gak marah, seolah gak terjadi apa-apa. Dan dia juga bilang kalau dia mau keluar beli bahan-bahan buat nyiapin pemakaman Anna. Di saat ada kesempatan, Anna berhasil ngambil kunci dari jaketnya Elliot. Nah pas pria itu pergi, Anna langsung cepet-cepet nyobain kunci, nyari yang cocok buat ngebuka pintu. Masalahnya kuncinya ada banyak, mau buka pintu aja susah kan. Sialnya Elliot juga tiba-tiba sadar kalau kuncinya gak ada. Dia langsung buru-buru balik. Dan si Anna yang baru bisa keluar dari ruang jenazah gagal kabur dari tempat itu. Karena Elliotnya udah keburu balik kan. Walau tubuhnya masih lemes, Anna berusaha menghindar dan sembunyi. Kebetulan dia nemuin di situ ada telepon. Jadi ya udah, dia langsung cepet-cepet nelpon pacarnya si Paul. Nah diangkat guys. Tapi Paul yang perasaannya lagi kacau, ngiranya dia cuma halu. Dan teleponnya juga dia tutup lagi. Sialnya gak lama juga Elliot muncul. Di situ Elliot ngeyakinin Anna kalau percuma. Katanya Paul tuh gak bisa ngedengar suara Anna. Yang bisa komunikasi sama Anna cuma yang IndiHome aja kayak Elliot. Udah gitu Anna juga ditunjukin cermin kan nih. Dia disuruh ngaca. Dan memang ya karena abis kecelakaan gak makan, ya Anna kelihatan pucat kayak udah mati. Anna jadi mulai percaya nih, apa iya ya dia beneran udah meninggal. Di luar nih ya, ternyata ada bocil muridnya Anna itu guys. Dia ngeliat Elliot dan Anna. Bocil itu ketakutan, bukannya Anna udah meninggal. Udah gitu kelihatan juga nih ya, pas Anna nafas, kacanya jadi berembun. Langsung buru-buru dilap sama Elliot sebelum Anna sadar. Jadi udah fix nih ya, Anna ditipu sama Elliot yang psikopat. Sebenarnya ya dia masih hidup dan dia selalu dikasih suntikan yang bikin dia pingsan supaya pas ada yang nengokin Anna kelihatan beneran meninggal. Keesokan harinya
Paul nyempetin dateng ke sekolah tempat Ana kerja. Awalnya dia cuma mau ngambil barang-barang Ana aja. Di situ dia malah dipanggil sama si bocil kemarin, dan bocil itu ngasih tahu kalau semalam dia ngeliat Ana masih hidup. Dengar itu Paul malah jadi emosi guys. Padahal dia kan lagi berusaha ikhlas, tapi selalu aja perasaannya dibikin kacau. Di sisi lain, ada seorang polisi yang datang ke rumah duka. Kebetulan adiknya baru meninggal. Dia mau ngeliat jenazahnya kan. Pas masuk ke ruang mayat, Pak polisi ini ngeliat tubuhnya Ana bergerak. Karena penasaran, si Pak polisi udah ngedeket mau ngecek kan nih. Sayangnya gagal karena Elliotnya udah keburu balik. Lanjut, karena masih kepikiran sama kejadian semalam, si bocil cowok akhirnya balik lagi guys ke rumah duka. Di sana Elliot malah bilang kalau semalam si bocil ngeliat Ana, berarti dia sama kayak Elliot IndiHome. Ya karena masih bocil, gampang banget dah dibohongin. Dia percaya-percaya aja. Bahkan ngerinya Elliot mau ngejadiin dia murid supaya nanti bisa nerusin perilaku psikopatnya. Nah balik lagi nih ya ke Paul. Dia tiba-tiba jadi kepikiran omongan si bocil. Apa iya ya jangan-jangan si Ana masih hidup. Jadi dia nekat aja datang ke rumah duka dan langsung nerobos ke dalam. Sayangnya ruangan mayat kan terkunci dan Elliot tetap ngelarang dia masuk. Paul semakin curiga dan akhirnya balik lagi ke kantor polisi kan. Dia minta supaya Elliot diselidikin. Paul juga baru tahu ternyata pas kecelakaan kemarin tubuh Ana tuh gak bener-bener diperiksa. Berarti ada kemungkinan Ana belum meninggal, cuma dibius total. Nah pas banget si polisi yang tadi ke rumah duka juga ngomong, kayaknya tadi dia ngeliat jenazah Ana gerak deh. Dan memang ada obat bius yang bisa bikin tubuh seseorang jadi lumpuh total sementara, seolah kayak meninggal. Ya tapi gimana ya, masih gak ada bukti. Paul malah disuruh ikhlas. Mungkin semuanya cuma kebetulan aja kali. Nah akhirnya tiba juga nih ya hari pemakaman Ana. Si Ana udah terbaring di peti dan tahu kalau dia bakal dikubur hari itu. Jadi dia minta izin ke Elliot untuk bercermin buat ngeliat penampilannya yang terakhir kali. Sama kan kayak sebelumnya, nafas Ana jadi mengembun di cermin. Kali ini Ana langsung sadar dong, ternyata bener dia belum meninggal. Sialnya baru mau nyelamatin diri, Elliot yang psikopat ini udah keburu nyuntikin obat biusnya. Lagi-lagi Ana kehilangan kesadarannya, gak bisa kabur. Nah gak lama Paul pacarnya Ana datang dan ngeliat Ana yang udah terbaring di peti. Paul berusaha ikhlas. Sebagai ucapan perpisahan, Paul juga masangin cincin kan nih di jarinya Ana. Pas dipasang cincin, tubuh Ana kayak sempet gerak gitu guys. Paul sebenarnya sadar, tapi dia juga ragu. Setelah pemakaman Ana selesai, kita bisa lihat nih ya, Elliot masang foto Ana di tembok bersama foto-foto korban lainnya guys. Jadi ya korban Elliot psikopat ini ternyata udah banyak banget. Semuanya ditipu seolah udah meninggal padahal belum. Udah gitu nih ya, dengan santuinya Elliot ngasih tahu Paul kalau Ana sebenarnya memang masih hidup. Ya tapi udah terlambat karena petinya udah dikubur kan. Di dalam kuburannya Ana memang tersadar guys. Dia berusaha minta tolong tapi ya gak ada yang tahu. Dan perlahan nafasnya juga mulai habis. Paul yang nyetir ngebut langsung mau nyelamatin Ana. Ya tapi Elliot yang psikopat udah punya rencana jahat. Bahkan si bocil diajak juga. Gak lama Paul sampai dan langsung ngegali kuburan Ana kan guys. Bener aja dia masih hidup. Ya tapi setelahnya Sin udah pindah nih ya ke kamar jenazah. Nasibnya sama kayak Ana, jadi korban yang dihabisi Elliot. Persis kejadiannya. Kalau kita perhatiin lagi pas awal,
kecelakaan Anna ya memang karena udah direncanain sama Elliot kan. Ngerinya si bocil cowok udah mulai diajarin jadi psikopat. Dia nguburin anak ayam hidup-hidup. Dan mungkin aja kedepannya dia bakal nyari korban manusia juga. Merinding ya ceritanya. Aku sebenarnya rada kesel sih sama Anna yang gak bisa kabur. Tapi ngeliat korbannya Elliot yang banyak, mungkin memang keadaannya sulit buat kabur kali ya. Nah gimana nih guys ceritanya, seru kan? Duh semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal ngeri kayak gitu ya. Oh ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.